Ya, karena Grab mempersilahkan saya belajar dan saya kok nawaitunya belajar. Ketika saya tanda tangan mengiyakan menjadi komisaris Grab, itu suara bunyi bener-bener. Bener-bener suara seperti itu. Coba lu lihat semut. Nah, saya turunlah dari balai batu saya, terus saya dialog sama semut. Saya bilang begini, little bit demonstrasi sedikit coba. Gimana ngomong? Mut, lo mau roti nggak? Gitu. Kalau lo mau, lo turun sini. Nah, turun tuh semut. dan saudara tahu berapa yang disumbangkan untuk rumah sakit yang kami kelola dengan izin Allah? 10 miliar rupiah. Harus dibedakan antara gangguan kejiwaan atau memang dia berusaha dalam tanda kutip melakukan penipuan-penipuan ya, dengan kedok dia berceramah atau apapun itu dan menggunakan nama besarnya. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada lanjutan sidang perkara investasi JBN Batubara pada tanggal 22 November 2022 kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Yusuf Mansur secara resmi membantah dirinya pernah menjabat sebagai komisaris utama PT AD Partner Perkasa. Ya. Padahal pada tahun 2011, Yusuf Mansur ini pernah menjadi turut tergugat oleh CIMB Niaga ya, pada perkara CIMB Niaga melawan PT AD Partner Perkasa, di mana bersama Ardian Syah itu menjadi ya turut tergugat begitu. Lalu apakah bantahan Yusuf Mansur ini adalah merupakan suatu kebohongan? Nah, perihal dugaan kebohongan itu berkaitan dengan Yusuf Mansur ya, sudah banyak ucapan-ucapan kontroversial Yusuf Mansur yang muncul ke publik dan mengundang reaksi beragam dari netizen ya, misalkan seperti bisa berdialog dengan semut, kemudian didatangi malaikat yang membawa nasi padang ya, kemudian mengusap seorang anak hingga akhirnya menjadi wakil dubes ya. Kemudian ada seorang tukang rumput yang menjadi miliarder ya setelah bersedekah kepada Yusuf Mansur ya. Lalu mampu mengobati orang yang tak bisa kentut dengan sholawat, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Misalkan seperti ya semacam flexing begitu, bagi-bagi uang 12 sampai 15 miliar per bulan, bayar pajak sehari 200 juta, kemudian bisa nantinya akan akuisisi BCA. Oke teman-teman, nah untuk mengingat kembali kita simak video-video berikut ini. Kemudian datang seorang ibu, dia mengucapkan terima kasih, makasih Ustadz, anak saya diunyang-unyang sama Ustadz. Jadi tadi kalian tuh diunyang-unyang ya, diusap dengan sholawat. Alhamdulillah Ustadz, sekarang anak saya ya sudah boleh dibilang sukses. Terus saya tanya sama ibu itu, sekarang putra ibu ada di mana? Jawabannya apa? Jadi wakil dubes di Eropa Timur. Asik. Dipegang patatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelahnya lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Percaya atau tidak, disaksikan di depan orang di An-Nida TPI waktu itu, tahun berapa itu? Itu bunyi masih di tempat. Brebet, 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 brebet. Ustadz kenal saya enggak? Enggak. Ustadz, apa itu saya bilang? Gunting rumput Ustaz. Buat dia. Dan saudara tahu berapa yang disumbangkan untuk rumah sakit yang kami kelola dengan izin Allah? 10 miliar rupiah. Itu suara bunyi bener-bener. Bener-bener suara seperti itu. Coba lu lihat semut. Nah, saya turunlah dari balai batu saya, terus saya dialog sama semut. Saya bilang begini, little bit demonstrasi sedikit coba. Gimana ngomong? Mut, lo mau roti nggak? Gitu. Kalau lo mau, lo turun sini. Nah, turun tuh semut. Saya tuh punya kata-kata sakti. Saya bilang, saya Yusuf Mansur sekarang ini tiap bulan bagi-bagi antara 12 sampai 15 miliar rupiah, betul kan? Petren nih besok nih akan menjadi owner dari BCA. For tomorrow, Petren bakal menjadi owner dari BI. Selain cerita-cerita yang diduga merupakan suatu kebohongan dalam acara ceramah ya,
Baru-baru ini viral statement Yusuf Mansur itu sesumbar ya, sebuah video memperlihatkan Yusuf Mansur itu sesumbar membeli klub bola Eropa seperti Manchester United ataupun Real Madrid ya. Yusuf Mansur ingin mengubah namanya dari Manchester United menjadi Mansur United, kemudian Real Madrid menjadi Real Masjid ya. Netizen pun ramai menyebut Yusuf Mansur itu sebagai halu ya, tetapi yang lebih parah dan memalukan ya teman-teman, ada ucapan klaim dirinya yang ternyata itu malah dibantah oleh pihak-pihak lain teman-teman ya. Kita lihat saja misalkan postingan Yusuf Mansur soal Muslim Uighur ya, yang dibantah oleh Ustadz Azam ya. Jadi pada tahun 2019 netizen kesal dengan postingan UIM yang menganggap jika kondisi etnis Uighur di Xinjiang itu baik-baik saja ya. Kita tahu pada tahun 2019 itu ramai pemberitaan di berbagai media bahwa Muslim Uighur kita, saudara-saudara kita di sana itu diculik dan disiksa begitu ya oleh pemerintah dari China tersebut ya. Dan ada misalkan ya contoh warganet yang kesal ya memberi komentar ya, kalau memang nggak tahu dan benar-benar nggak tahu apa yang dialami oleh Muslim Uighur, lebih baik jangan berbicara yang enggak-enggak daripada menyakiti hati umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang peduli pada Muslim Uighur. Berat pertanggungjawabannya kelak di akhirat ya, ujar salah satu akun Instagram netizen tersebut ya. Banyak warganet yang mempertanyakan tujuan Yusuf Mansur tersebut ya. Postingan Yusuf Mansur mengatakan di Xinjiang itu baik-baik saja, itu maksudnya apa begitu, padahal pemberitaan di media itu sangatlah masif begitu pada saat itu. Dan perkataan Yusuf Mansur sendiri dibantah oleh Ustadz Azam Izul Haq ya. Ustadz Azam menilai apa yang dikatakan Yusuf Mansur itu ya salah besar begitu. Kemudian ada lagi pada tahun 2021 kemarin, Yusuf Mansur itu pasang foto Pak Presiden Jokowi sedang sungkem kepada Kiai Haji Ma'ruf Amin ya, dengan narasi itu ya akhlak ya seorang presiden ke wapres begitu. Tetapi hal itu pun dibantah oleh Roy Suryo, karena ternyata foto itu diambil itu sudah lama, sejak tahun 2019, yang artinya Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin itu belum menjabat sebagai wapres begitu. Akhirnya Yusuf Mansur mengaku salah dan meminta maaf begitu. Nah, kemudian yang paling ramai terakhir adalah Yusuf Mansur mengaku ya pernah menjadi komisaris Grab ya, dalam suatu ceramah begitu ya, dalam video yang viral belakangan ini. Dan itu pun ternyata dibantah oleh pihak Grab sendiri. Waduh, gimana nih Pak Ustadz ya. Dan selanjutnya Yusuf Mansur pun meralat ucapannya, yang dimaksud itu adalah advisor atau penasihat begitu ya. Jadi yang benar yang mana? Advisor atau komisaris Grab, karena dari pihak Grab sendiri membantah ya Yusuf Mansur pernah memiliki jabatan di sana begitu ya. Nah, hingga akhirnya seorang psikolog populer bernama Dr. Lita Gading ya itu bersuara ya, ikut memberi komentar begitu. Dr. Lita Gading itu mengaku miris dengan kondisi kejiwaan Yusuf Mansur ya, dan menegaskan ya untuk membedakan antara gangguan kejiwaan dan sebuah penipuan. Jadi kalau gangguan kejiwaan kan berarti secara tidak sadar begitu. Kalau penipuan ya itu disengaja ya, dengan menceritakan ya suatu kebohongan pada saat ceramah yang memanfaatkan nama besarnya ya. Untuk apa? Ya untuk supaya jamaah-jamaah itu percaya dan kagum kepada Pak Ustadz sendiri begitu. Nah, bagaimana komentar dari Dr. Lita Gading? Berikut ini adalah videonya. Orang ngomong unicorn. Saya hari ini ngelihat Grab di mana-mana pasang dekakon. Dekakon tuh 10 kon, 10 kali. Jadi kira-kira 140 billion. Kalau unicorn itu ya 140 triliun ya. Sebab unicorn itu 1 miliar dolar, 1 billion dollar. Kalau dekakon itu 10 miliar dolar, 140 triliun kira-kira. Nah, yang hari ini yang sudah Southeast Asia itu Grab. Selamat buat Grab. Saya komisaris di sana. Oh iya, gue diem aja digaji. Ya karena Grab mempersilahkan saya belajar, dan saya kok nawaitunya belajar. Ketika saya tanda tangan mengiyakan menjadi komisaris Grab dengan izin Allah, saya mau belajar. Saya miris banget dengan kondisi kejiwaannya sekarang ini. Saya nggak tahu permasalahannya apa,
biasanya nih kami para ustadz, psikolog itu saling menguatkan, saling memberikan inspirasi atau motivasi atau apapun sebagai masukan kita menjadi narasumber, ya gitu. Karena ini kan hubungannya dengan kemanusiaan dan kejiwaan seseorang gitu loh. Namun sekarang yang saya lihat banyak sekali kasus yang berhubungan dengan Yusuf Mansur ini ya. Sedih loh saya gitu loh, karena apapun yang terjadi saya harap tidak ada guncangan psikis dan sebagainya, karena apapun permasalahan tersebut harus dibedakan antara gangguan kejiwaan atau memang dia berusaha dalam tanda kutip melakukan penipuan-penipuan ya, dengan kedok dia berceramah atau apapun itu dan menggunakan nama besarnya. Oke, itu bedakan ya, harus dibedakan, karena ini kalau berhubungan masalahnya kemarin ada yang minta wawancara sama saya dari beberapa TV ya, TV swasta, bilang sama saya tolong dianalisis atau diberikan komentar tentang Yusuf Mansur ini. So menurut saya ini di luar dari konteks penipuan atau apapun itu, segera proses aja gitu ya. Nanti ada pendampingan psikologis yang memang betul-betul memeriksakan kejiwaannya dia gitu loh. Jangan sampai kejiwaan ini dipelintir karena dia punya nama besar, mempengaruhi psikologis orang yang menyidik atau yang menginterogasi, itu bahaya. Jadi saya mohon objektivitasnya harus ditegakkan dan tidak boleh sifatnya subjektif ya gitu loh, karena mungkin sebagian besar orang paham dan tahu siapa Yusuf Mansur ini. Oke teman-teman, itu tadi adalah ya statement dari Dr. Lia Gading ya. Jadi menurut teman-teman Pak Ustadz Yusuf Mansur ini masuk kategori gangguan kejiwaan atau ada unsur ya dugaan ya sengaja melakukan penipuan ya. Ya kita tidak tahu maksudnya untuk apa ya dengan berceramah dengan cerita sesuatu yang ternyata dibantah oleh pihak lain, kemudian cerita-cerita yang sulit diterima akal sehat begitu ya, berdialog dengan semut, kemudian ada malaikat bawa nasi padang gitu, dan masih banyak yang lainnya lah. Oke teman-teman, itu saja, terserah teman-teman melihatnya bagaimana komentar teman-teman semuanya, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke teman-teman, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.